Terima kasih, selamat sore, apa kabar semuanya? Merdeka. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bicara bagi kami, karena kami lapar dan haus akan kebenaran. Aku berdoa biar firman yang disampaikan bukan sekedar firman yang biasa, tapi kami mengalami kuasa firman. Kami pulang dengan kemenangan, dengan kesembuhan, dengan jawaban, dengan jalan keluar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Selalu senang ada di GBI Gilgal. Dan bulan ini kita belajar tentang kuasa, tentang power. Saya menyambung seri saya Powerful Christian, ini bagian yang kelima. Bagi yang belum dengar bagian 1 sampai 4 bisa ikutin di YouTube. Dan saya kasih subjudulnya adalah Hidup dalam Kuasa Tuhan. Sebelum kita belajar firman, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Saya tulis dulu ya. Yang nomor 1 itu adalah bergaya. Yang nomor 2 itu berduit. Yang benar itu berduit atau beruang sih? Dua-duanya boleh, oke. Yang ketiga adalah berkuasa. Yang ketiga adalah hidup menjadi berkat. Nah, habis ini kita mau bikin survei. Jujur ya, jawabnya jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang dalam hidup ini punya tujuan gini, hidup aku tuh pengen bergaya. Aku pokoknya pengen kelihatan keren, pengen kelihatan wow. Nggak ada, emang kelihatan dari depan juga nggak ada yang keren. Oke, yang kedua adalah siapa yang pengen punya hidup yang penting banyak uang, berduit. Lumayan. Kalau mungkin yang nomor saya sih uang nggak gitu ya Pak, yang penting saya tuh kuasa, power. Wah, saya duga yang keempat nih. Siapa yang hidupnya pokoknya apalah uang, apalah kuasa, yang penting hidupku jadi berkat. Oh, dikit juga. Yang lain apa nih? Empat-empatnya. Kalau suruh pilih berduit sama berkuasa, pilih mana? Kalau orang punya duit sama orang punya kuasa, ada sesuatu terjadi nih, yang menang orang yang punya apa? Yakin? Kalau sampai ke pintu surga, duit kita berkuasa nggak? Tolongin deh, masa gini aja nggak masuk. Nggak bisa, berarti mentok juga ya. Saya coba ya, saya pilih nomor 4. Terang aja dia pendeta, tunggu dulu, jangan protes. Hidupku pengen jadi berkat. Karena gini, kalau orang bergaya, keren, nggak punya duit dan nggak punya kuasa, apalah gunanya? Ya nggak? Orang kalau punya duit, belum tentu bisa berkatin orang kok. Saya pernah dengar, katanya makin kaya makin pelit, benar gak sih? Kalau orang berkuasa, katanya deket-deket sama orang berkuasa, kecipratan. Enggak juga, tapi saya balik ya. Kalau hidup kita, saya sih jadi berkat aja deh. Bapak di surga, lihat anak-anaknya, ya ampun. Nggak punya uang aja pengen jadi berkat. Udah kita support deh. Ini saya lagi ngebayangin ya. Turunin. Iyalah hatinya udah mulia. Oh salah. Dia pengen nolong orang. Ya tapi nggak punya kuasa. Makanya Yesus bilang. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang menerimanya. Diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dikasih privilege. Kita nggak layak. Dikasih kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Jadi karena kita pengen jadi berkat. Duit dikasih. Kuasa dikasih. Tapi gak keren pastor. Tenang. Pernah dengar Ibu Teresa gak? Mother Teresa. Keren gak dia? Powernya luar biasa. Dia ngomong. Orang nangis. Berapa banyak orang dia gak punya uang, orang nyalurin uang supaya dia bisa tolong orang. Dia hidupnya pengen jadi berkat, duit ngalir, dia punya power yang luar biasa. Dia lewat pemimpin negara berdiri loh. Di mata orang mungkin gak keren, udah tua begitu, tapi di mata Tuhan keren. Nah sekarang kita kejar keren di mata dunia atau keren di mata Tuhan.
Dua-duanya lah, harus keren di mata Tuhan. Oke, ini cuma ngobrol-ngobrol aja, karena saya mau bahas bagaimana hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bahas tentang kuasa. Kuasa yang kita punya bisa menolong kita jadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus 4 ayat 20, ini kebaktian paling fresh, cukup tidur, cukup makan, dan sempat mandi. Kita baca dengan semangat. 2, 3, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa alami. Dalam satu bagian Alkitab dikatakan kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada damai, ada sukacita yang dunia nggak bisa kasih dalam hidup kita. Kerajaan Allah tuh gini, sebuah kerajaan di mana rajanya adalah Tuhan Yesus, dan dalam Yohanes 10 ayat 10 dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dan hidup kita dipastikan kelimpahan. Aduh, kayaknya kita kurang cocok. Boleh pindah di kerajaan gelap. Pemimpinnya siapa? Iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya waktu kita doa Bapa kami kan bunyinya gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sama-sama datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Belum masuk surga, tapi di sini udah ngalami surga. Itu yang namanya kerajaan Allah. Dan berita baiknya, waktu kita terima Yesus, setiap kita adalah warga kerajaan surga. KTP-nya Jakarta, pasportnya Indonesia, tapi kita warga kerajaan surga. Dan ada firman Tuhan yang ingatkan kita, sebab kerajaan Allah, dengar warganya, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dunia ini sudah cukup dengar perkataan. Ada banyak orang pintar ngomong, jago ngomong, tapi ya hasilnya nggak sesuai. Pak, nanti kita servisnya gini, bagus sekali, excellent gini-gini. Oke deh, saya pakai jasa kamu. Begitu terjadi, ya cuma begini doang. Udah saatnya, walaupun kita pintar khotbah, suka dengar khotbah, hafal ayat, umurnya berapa? 40 tahun. Berapa kali baca kitab? Pas 40 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi orang, ya gitu aja, dia pintar ngomong firman, tapi nggak ada kuasa dalam hidupnya. Nah, goalnya 20 menit ke depan, setiap kita pulang dari tempat ini, orang akan lihat gini, yang ini beda nih. Dia ngomong gak banyak, tapi dahsyat. Ya gak harus setuju sih, ini kan baru mau diajarin. Nah, kuasa, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apa arti kata kuasa di sini? Demonstrasi atau manifestasi kuasa Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi saya lagi berdiri di depan orang-orang yang luar biasa, powerful Christian. Contoh, Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kan kita nggak boleh ngurangin atau nambah firman ya. Saya izin modifikasi, saya ganti. Dan Jemaat Gilgal, kebaktian yang kelima, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nggak lama lagi nih, 26 menit ke depan Jakarta heboh. Di mana-mana terjadi mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, pernikahan dipulihkan. Nggak apa-apa lah, semangat sendiri. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Berarti ini orang gak berduit kan? Tetapi apa yang kupunya, yang dia punya apa? Kuasa Allah. Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Firman Tuhan catat, orang itu yang udah lumpuh sejak lahir, tiba-tiba mata kakinya kuat, dia mulai berdiri, dia mulai melompat, dia mulai berjalan dan memuliakan Tuhan. Gak banyak ngomong, tapi dahsyat. Kuasa yang dimiliki oleh Stefanus, oleh Petrus, oleh Yohanes ada di dalam hidup kita. Sejak saya ngerti itu, ketemu orang siapapun saya berani doakan. Pastor, ibu saya cancer stadium 4, Tuhan bisa sembuhkan gak? Bisa, saya bilang. Bisa pastor doakan? Bisa, saya bilang. Doakan, kita ke rumah sakit sama teman-teman, doakan. Berapa hari kemudian ditelepon, Pastor, Mama sudah meninggal. Teman-teman saya, aduh kenapa kita habis doain meninggal? Saya bilang, Mama sudah sembuh, dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Bagian kita menyalurkan kuasa, Tuhan bilang begini, memang sudah waktunya pulang. Karena dosa, kita pulang ke rumah Tuhan dengan cara yang berbeda. Yang penting rumah kita di surga sudah siap. Pastor, udah lama nih gak punya anak. Saya ingat nih, saya warga kerajaan Allah, saya punya kuasa. Saya bilang, oke, saya doain. Doain.
Terus dia bilang, pastor kok belum hamil? Di situ saya belajar dari hikmat Tuhan. Khusus orang yang mau punya anak saya tanya. Saya bilang masalahnya apa nggak bisa punya anak ya? Rahimnya udah diangkat pastor. Di situ saya harus tanya dulu sekarang. Kayaknya pakai contoh kehidupan sehari-hari aja ya tentang kuasa ya. Bapak ibu nih yang seumuran saya pernah tahu nggak yang namanya two mangoes? Mangga dua. Mama saya, tante saya, tamu-tamu. Entah kenapa senang minta saya nganterin ke Mangga Dua. Ya dulu kan masih kuliah, masih juga jadi staf gereja, belum jadi pastor kan. Udahlah, nggak tahu kenapa tamu senang sama saya. Murah katanya. Ada satu tempat lagi yang saya nganter selain Two Mangoes, Brotherland, Tanah Abang. Senang waktu tamu ke Tanah Abang. Dah. Tuh ibu-ibu kuatnya minta ampun. Dari terbit matahari sampai terbenam. Saya pikir, saya kelilingin tuh ITC Mangga 2. Saya paling suka lantai 2 sama lantai 5. Baku teh, cendol, sotomi. Wah itu udah ada, masih ada nih sekarang tuh Mangoes ya. Udah lama banget pastor nggak kesana. Dah. Aduh nih ibu-ibu lama banget belanja. Udah saya iseng lah keliling. Ternyata banyak demo di sana. Ada yang jual pemutih kulit, ada yang tumbuhin jenggot. Nah saya tertarik sama yang jual pisau nih. Dia bilang gini, ibu-ibu, wanita-wanita katanya, mendekat, rumah tanggamu akan bahagia. Saya pikir jual obat kuat atau apa ya. Terus dia bilang begini, suami-suami akan tambah sayang, anak-anak akan betah di rumah. Hanya dengan sebuah benda yang sederhana, tangan kita nggak akan berotot, tetap langsing, tetap singkat, mendekat. Oh dia kasih promonya segala, orang rame. Nah kira-kira bayangin ini engkau yang di Mangga 2 itu, saya jualan dengan cara seperti ini, ternyata dia jualan pisau. Orang tertarik beli nggak? Enggak, karena cuma ngomong doang. Pisaunya mana kok? Tapi, ladies and gentlemen, let's welcome. Bukan sulap, bukan sihir, hanya ada di Gilgal Center. Maaf, dia lemas udah kebaktian kelima soalnya. Ya, kamu ngomong dada-dada pemirsa. Ya, oke. Sekarang Singko ini udah bawa pisaunya. Sekarang saya ulang ya ilustrasinya ya. Kali ini kan kuasa Allah harus didemonstrasikan atau dimanifestasikan. Saya ulang presentasinya. Ibu-ibu, encinci yang cantik, kumpul. Yang mau suaminya lengket, yang mau anak-anaknya betah di rumah, sederhana sekali, modalnya kecil. Tapi masakan kita akan berbeda, tangan kita nggak akan berotot, tapi tangan kita akan tetap langsing, dan rumah tangga kita akan bahagia. Mendekat. Hari ini ada promo, beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2. Lihat baik-baik di sini, ini namanya ketemu, dekat sih, dapat diskon sih. Lihat pisau ini sederhana sekali. Yang mau lihat demo ini coba bilang sama-sama yes. Ini baru permulaan. Engkau minta tepuk tangan yang meriah sekali. Bukan sulap, bukan sihir, pisau ajaib. Are you ready? Wah, bukan Two Mangoes nih kalau yes. Siap? Jelas nggak? Ya cuma tujuannya bahwa hidup jangan pintar ngomong doang. Dunia perlu lihat bahwa Yesus itu hidup. Kuasa harus didemonstrasikan. Kira-kira kalau presentasi saya yang kedua ini pisaunya laku nggak? Laku. Kenapa orang nggak tertarik ikut Yesus? Karena lihat ya kalau lu ngajak gue ikut Yesus, hidup lu kayak gitu, gue suruh kayak lu, gue sih nggak mau. Nah kita akan belajar 3 hal. Dalam kehidupan kita perlu mengalami dan menyatakan kuasa Tuhan. Sebelum menyatakan harus mengalami dulu dong. Yang mengubahkan manusia dengan cara ini. Ada 3 hal. Bagaimana kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Kita bisa tolong orang mendemonstrasikan kuasa itu. Yang pertama adalah kehidupan yang berubah. Saya bahas beberapa poin di sini. Kehidupan yang terikat jadi terbebas. Orang yang terikat dengan obat-obatan bisa sembuh. Satu saat, teman saya bawa pacarnya. Dia bilang gini, pacarnya ke gereja, dia tunggu di luar. Tuhan bisa tolong saya enggak? Saya bilang bisa. Apa yang bisa saya bantu? Saya nggak pernah bisa tidur katanya. Jadi orang bangun, saya tidur. Oh, jadi kamu pengen tidur enak? Iya, saya insomnia. Oke, saya bilang saya doa.
Bilang, dalam nama Yesus, sistem otak, saraf, apapun akan bekerja dengan normal. Jamnya tidur, dia tidur. Jamnya bangun, dia bangun. Udah, selesai. Pas dia pulang gue mikir, kok saya nekat banget ya. Masih kuliah kan itu hari kan. Saya bilang, kok saya nekat sekali ya. Akhirnya udah berapa hari, tiba-tiba teman saya bilang gini, pacar gue mau ketemu lu. Matang. Saya bilang, kalau dia gak tidur-tidur gimana ya. Terus dia bilang begini, Tuhan kamu luar biasa katanya. Sejak kamu doakan, saya bisa tidur. Di situ saya tambah percaya bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, kuasa yang sama kita bisa tolong untuk orang lain. Jadi karena saya ngalami terus, kuasa tuh semakin dilatih, semakin luar biasa. Sama kayak otot. Aku kan fitness tiap hari. Kelihatan nggak? Nggak. Nanti ada waktunya. Dia bilang, enggak Pak, saya bilang sama dia, Pak, saya udah 2 tahun. Bapak jujur aja, ada harapan nggak? Pak, ada Pak. Saya nggak kan kalau saya berhenti deh, gue nggak dapat duit kan. Ada Pak, katanya. Nanti pelan. Sebenarnya di dalam Bapak ini udah ada otot katanya. Ya saya sih percaya aja. Dia cuma pesan, yang penting dilatih Pak katanya. Terikat judi, alkohol, takut ketinggian. Kasus beda-beda. Dia takut tinggi. Naik pesawat nggak berbayangin, punya duit, nggak pernah terbang, takut naik pesawat. Kita doain, terbang. Udah ke Eropa, ke Amerika, ke Bali. Trauma, gagal. Mau punya pasangan takut gagal, mau bisnis takut gagal. Kita doain dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan. Saya khotbah nggak lama, nanti saya mau doa untuk Bapak Ibu. Dan orang itu sekarang menjadi orang yang berhasil. Kehidupan yang kekurangan jadi kelimpahan. Kekurangan apa? Misalnya, di gereja kita entah kenapa dari awal banyak orang-orang yang fatherless datang. Punya bapak kayak gak punya bapak. Punya bapak galak. Ada yatim. Ada punya bapak dia umur 2 tahun udah meninggal. Yang gitu-gitu ketemu. Ketemu saya bilang udah. Kamu sekarang kenal sama Bapak di surga yang jauh lebih baik dari Bapak di dunia. Tapi dia bilang saya pengen lihat Bapak beneran, pengen punya. Ya udahlah, saya jadi Bapak kamu, Bapak rohani. Doain dia, ulang tahun selamatin, sakit saya doain, ulang tahun beliin kue, dan lain-lain. Yang dahsyatnya, waktu saya doakan hatinya pulih, dia ketemu Bapak. Kuasa Tuhan merubah orang yang gak punya Bapak, bisa bapain orang lain. Kalau saya kan punya Bapak, bagaimana dia didik saya, membuat saya bisa didik Carissa anak saya. Bagaimana papa saya perlakukan mama saya bisa perlakukan istri. Oh papa saya kalau sayang mama saya gini, oh ini cara saya sayang istri saya. Nah orang yang gak punya papa gimana? Tapi orang-orang itu sekarang bisa mimpin sel jadi bapak rohani. Anggotanya bukan hanya belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Ada yang jadi family cell leader, family cell supervisor, family cell head, jadi family cell pastor. Bahkan yang bicara di New Life, yang ngajarin hati Bapak, sudah 2 orang yang mereka bersaksi gak punya gambar Bapak yang benar. Kuasa Tuhan sanggup merubah yang kekurangan jadi kelebihan. Jangan lihat sekarang gila gini, kaya-kaya orangnya hebat gerejanya. Dulu datang kere-kere semua. Nangis sama-sama, doain. Masalah cuma simpel, mau pindah rumah gimana ya, mau ini gimana ya. Sebelah sini, saya doain. Habis doain saya mentoring juga. Kan saya juga S1-nya ambil bisnis kan. Jadi saya ngajarin nih bisnis nih kayak gini nih. Ini konsepnya kamu mesti ngerti dulu ya. Gimana manage duitnya, gimana budgetingnya, gimana bikin visibility study, gimana kamu ngerti yang namanya return on investment, break even point tuh kayak gimana, bisnis kayak gimana saya ngajarin lah. Nah orang-orang ini mau di-mentor. Akhirnya apa? Jadi kalau dulu aduh gimana nih mau pindah, aduh mau punya anak aja takut sekolahinnya gimana. Saya bilang tenang, single ada berkatnya, nikah ada berkatnya, punya anak 2 berkatnya cukup untuk anak 2. Nikah akhirnya punya anak. Sekarang udah ketemu, Tuhan udah ubahkan mereka dari orang kekurangan jadi kelimpahan. Nanyanya udah beda. Pastor, kalau invest bagusnya ini atau ini. Udah invest mainnya. Bapak khotbah sendiri, suruh sendiri. Terus yang poin berikutnya apa? Kehidupan yang berubah dari me-centered, I-centered, jadi God-centered. Bapak Ibu di kita nih pelayan Tuhan, volunteer, sukarelawannya ada 1.000 sekian ratus. Pada digaji apa? Nggak ada. Kemarin saya keliling-keliling ke daerah kan. Enaknya Gilgal, kata yang nganter saya. Gerejanya suka libur. Maksudnya Pak? Iya, saya dari daerah ke sini Desember akhir libur, nggak ada kebaktian. Iya, sebelum nggak ada. Terus lebaran ke sini libur nggak ada. Iya, sebelum nggak ada. Enak gerejanya baik. Pak, bukan libur Pak, kita tetap ada kebaktian cuma online. Ya libur, tetap dia ngotot libur terus. Nah, enaknya Gilgal. Saya bilang begini ya, saya ceritain. Biar beritanya jangan nyampe ke orang salah.
Karena hampir 100% semua volunteers. Mereka melayani, mereka nggak bisa libur sama keluarga. Lebaran kan nggak ada mbak, nggak ada segala. Jadi kita kasih libur. Oh, mas saya ngerti sekarang kenapa gerejanya libur. Pak, bukan libur. Saya bilang dari pengen digigit coba Pak, dari onsite ke online saya bilang. Nah saya kan suka jalan nih kebaktian anak, asyar kayak tadi turun ke bawah, orang minta didoain, saya doain. Saya lihat, saya bilang, kamu kok dari pagi sampai sore di gereja? Iya, saya bilang, dia bilang iya. Loh, nggak sama keluarga? Kan ada Senin sampai Sabtu, dia bilang. Oh, bisnis? Bisnis udah jalan. Kamu nggak pengen ngembangin bisnis? Enggak lah, kan juga mau makan berapa banyak. Dia bilang mau pakai berapa banyak katanya. Malah saya lagi pikir pengen full time, pengen sekolah kitab. Kaget saya. Saya nggak pernah maksa dia, nggak pernah ngapa-ngapain dia. Saya tahu ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya dari I-centered menjadi God-centered. Apalagi kuasa Tuhan itu merubah kehidupan kedagingan jadi hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Siapa yang bisa ngentiin orang kalau bukan kuasa Tuhan? Percabulan, perzina, kucing telanjang nggak pakai baju dia nengok, gimana cewek? Tuhan bisa memulihkan. Kecemaran, hawa nafsu, dari nafsu jadi kasih. Penyembahan berhala, dulu Tuhan nomor berapa, sekarang Tuhan nomor 1. Lagi liburan, kita cari ada gereja nggak? Kalau nggak ada gereja, kita kebaktian online dulu. Dulu kalau ke Bali, apa tuh? Sunscreen ya? Sunscreen, jangan lupa, ntar gosong, ntar hitam. Baju renang, jangan lupa, bikini jangan lupa. Sekarang guys, jangan lupa bawa Alkitab. Gilgal. Tuhan nomor 1. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Mau dia badannya lebih seksi, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih bagus. Berkat Tuhan spesial untuk aku. Itu orang yang dirubah oleh kuasa Tuhan. Amarah. Marah normal. Yesus juga pernah marah kan. Tapi ini amarah tuh gini. Marah dengan emosi. Amarah adalah marah yang jadi lifestyle. Tiada hari tanpa marah. Marahnya bisa berseri. Marahnya bisa nyakitin orang. Kepentingan diri sendiri. Persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Orang-orang terikat dengan alkohol. Kuasa Tuhan bisa memulihkan. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, bagaimana dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah? Dia sendiri perlu kuasa Allah kok. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kita ngalami keempat hal ini, kuasa Tuhan mau membebaskan kita. Yang kedua, kuasa apa yang kita alami? Kuasa yang membuat cara hidup kita berbeda sama dunia. Orang dunia nipu, kita nipu. Orang dunia selingkuh, kita selingkuh. Mesti beda. Udah ada kuasa di dalam kita. Dan kita akhirnya bisa menolong orang. Saya kasih beberapa contoh, misalnya cara berpikir. Cara berpikir itu penting. Cara berpikir menentukan cara kita berkata-kata, menentukan cara kita bertindak. Cara berpikir contohnya, firman Tuhan bilang gini, carilah perkara-perkara yang di atas dan bukan hanya yang di bumi. Bisnis bagus, cari uang bagus, jangan lupa mikirin Tuhan maunya apa. Nah, ada contoh nih di Alkitab, ada orang kaya. Orang kaya ini punya masalah. Saking banyak uangnya, saking banyak harta, dia bingung. Taruh di mana ya? Dia bilang dapat ide nih. Saya kan punya tempat naruh uang, saya gedein. Saya bangun lumbung-lumbung yang baru. Akhirnya jadi semuanya muat. Terus dia duduk. Lalu dia berkata seperti ini. Cukup bertimbun-timbun harta sampai aku pensiun. Sekarang aku mau santai, mau makan, mau minum, bersuka cita. Tiba-tiba ada suara dari surga. Hai orang bodoh. Kaget dia. Ini saya nambahin sendiri. Jadi waktu dia bilang, dia udah bangga, dia bilang, hai orang bodoh. Kamu ngumpulin harta, sekarang waktunya ketemu aku. Baru mau nikmati. BTW, kalau mati pada masuk mana? Siapa yang yakin surga? Yakin nih? Kenapa pengen masuk surga? Mikir dulu, gak usah buru-buru. Kita malam tuh kebaktian sore enak gitu, bisa sampai jam 8, jam 9. Kenapa pengen masuk surga? Ketemu Tuhan Yesus. Di sini kamu gak pernah ketemu Yesus? Yesus ada di hati. Benar gak surga lebih enak? Karena surga indah. Siap? Mau cepet-cepet atau nanti aja? Karena orang ini gak siap kan? Tuhan bilang gini,
Ini kalimat terakhir. Kamu ngumpulin kekayaan, tapi kamu gak kaya di hadapan Tuhan. Waktu saya nyiapin khotbah ini, maksud Tuhan apa sih? Banyak orang nih, kuasa yang dia punya, dia cuma pakai untuk memperkaya diri. Nggak ada yang salah loh. Abis ini jangan pada berhenti bisnis terus jadi pendeta, cari uang lebih banyak, simpen untuk masa tua, nggak ada yang salah. Tapi pernah nggak mikir, saya ini kaya nggak di hadapan Tuhan? Coba pulang dan pikirin itu. Cuma kuasa Tuhan yang bisa merubah orang, nggak pikirin dirinya untuk aku, tapi mikirin apa yang Tuhan mau. Cara hidup yang berbeda bicara mengenai cara bisnis yang berbeda. Kita belajar ekonomi kan kalau bisa pengeluaran sedikit-dikitnya, pemasukan sebanyak-banyaknya. Pokoknya goal harus tercapai, semua harus rapi, gue gak peduli deh lu susah, keluarga lu menderita. Di kita ada board, ada group head management dan lain-lain. Setiap kali saya meeting saya bilang gini, guys, kita kan perlu banyak orang, kita hire orang, tolong diperketat. Job desk-nya oke, kalau bisa yang qualified. Karena begitu orang itu masuk, saya cuma punya satu tujuan. Orang ini harus kita maksimalkan abis-abisan. Bukan hanya potensinya berkembang, tapi aku pengen mereka punya hidup yang layak, yang sejahtera. Mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Makin ngikut lama-lama tuh, 27 tahun, 41 tahun. Mereka ikut dari susah. Ya situ karyawan berapa sih? Kita kan puluhan ribu. Dimulai dari visi akan ada provision dari Tuhan. Kita pikirin ya, inflasi tahun ini berapa ya? Cost of living allowance-nya berapa ya? Dan lain-lain. Cara berkeluarga. Cara hidup yang berbeda termasuk cara berkeluarga. Jangan tiru yang di film-film. Itu mah film. Cara berkeluarga kerajaan dimulai dari cara memilih pasangan. Cara milih pasangan udah salah, kedepannya repot. Makanya kita bikin titik temu, single-single di gereja, kita kumpulin kemarin katanya asik acaranya. Lalu saya bilang gini, Wan, coba kita bikin begini-gini. Oh ya kok, coba kita pikirin. Karena banyak yang saya dengar gini nih, kering nyari di gereja, kurang potensial katanya gitu. Tersinggunglah aku. Saya bilang, nanti nih akan berbondong-bondong orang cari jodoh di gereja. Mau dia six pack, ininya hijau biru ada belahan. Kaya, sekolah di luar angkasa, tapi kalau nggak takut akan Tuhan, selesai pernikahan. Milih pacar udah bener, cara pacaran harus bener. Kita kasih nilai, saya bilang gini, kamu tuh cium pasangan, waktu setelah diberkati nikah. Cuma cium pastor, ciuman adalah awal persetubuhan. Dan banyak yang jaga kekudusan sampai nikah. Makanya kalau saya berkati nikah, saya kasih kesempatan, waktu dan tempat, saya persilahkan, you may kiss the bride. Udah, sepuas lu. Video saya bilang, jangan berhenti ciuman sampai tepuk tangan selesai. Kenapa? Itu pertama kalinya mereka merayakan kekudusan. Cara hidup kita akan berbeda karena ada kuasa di dalam kita. Saya nggak sempurna, masih belajar. Saya bilang sama tim gini, coba deh tanyain teman-teman yang udah kerja, bikinin video. Nah, coba kita dengar sebentar. Yang saya rasakan dengan Pastor Juan, karena saya sudah mengenal lama dengan beliau. Dulunya dia adalah seorang pemimpin yang galak. Saya takut mau dekat dengan beliau. Tapi saat ini perubahan yang luar biasa. Dia menjadi seorang bapak yang menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi inspirasi bagi saya dan keluarga. Terima kasih Pastor Juan. Saya melihat Pastor Juan berubah menjadi semakin lebih baik. Dulu gak sabar, jadi sekarang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih murah hati, yang pastinya lebih luar biasa. Saya guru les matematikanya Yuan saat Yuan kelas 5 SD. Dengan berjalannya waktu, Yuan bertumbuh menjadi pemuda yang tampaknya serius dan galak. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menjadi seperti sekarang ini, mudah senyum dan peduli dengan sesama. Kalau Kak Juan, seingat aku dulu tuh dia agak kaku kalau ketemu sama orang, kalau ngobrol sama orang gitu. Kalau sekarang kayaknya udah tambah umur, tambah komplak dia, macam Sri Mulat ya. Kalau kita bilang, terang aja dia stafnya digaji adiknya. Berapa banyak anak gak mau kerja sama bapaknya, adik gak mau sama kakaknya. Saya bilang saya belum sempurna, tapi sekarang saya selalu tanya, ada masukan untuk saya enggak? Waktu mereka masih kasih masukan, saya bilang Roh Kudus tolong, saya mau berubah.
hanya kuasa-Mu yang sanggup. Yang ketiga, dan kita selesai. Apakah sampai sini kita belajar sesuatu? Nah, bagaimana kuasa itu bekerja dan kita bisa praktekkan sama orang lain. Tanda-tanda dan mujizat. Saya itu ngajarin ke jemaat sering banget. Bagaimana kita bisa doain orang dan mujizat terjadi. Coba renungin. Kita anak Tuhan ya, punya kuasa. Kapan terakhir kali kita doain orang? Satu. Kapan terakhir kali kita buat mujizat? Kita warga kerajaan. Makanya gini, kalau ketemu orang, tanya, apa kabar? Jangan basa-basi, dari hati. Pasti orang bilangnya apa? Good, very good. It's okay. Kalau orang Kristen jawabnya apa? Luar biasa. Tanya lebih dalam. Papa, mama baik. Anak-anak oke. Kamu sehat. Detail dari hati. Yang kedua, apa yang saya bisa bantu? Kalau dia butuhnya duit, kita juga lagi perlu duit, pastor. Tenang, gak akan melebihi kekuatan kita. Ya kebetulan ini mau bayar kontrak 100 juta, kita aja tinggal 100 ribu. Gak usah. Aku gak bisa bantu kamu banyak, tapi aku ingin meringankan beban kamu. 50 ribu gak apa-apa, tapi dari hati itu luar biasa. Nah yang terakhir nih, apa yang bisa saya doakan? Saya nunggu orang di airport, di pesawat ada orang, naik Grab, naik taksi, saya ajak ngomong. Apa kabar Pak? Baik? Bapak mau ke sana juga, kita satu pesawat nih Pak. Bapak di bidang apa? Dia cerita. Sekarang 2024 bisnis gimana Pak? Sepi ya. Punya kebutuhan nih. Udah ngobrol-ngobrol. Pak sebelum naik, saya boleh doain untuk Bapak enggak? Puluhan tahun saya lakukan ini, nggak pernah ada orang bilang, Pak boleh saya doain? Tidak, nggak pernah. Semuanya mau. Dan waktu saya doa, saya lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ayat terakhir dan saya selesai. Roma 15 ayat 18 sampai 19a. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yang ngomong ini siapa? Paulus. Karena dia orang jahat, bunuh orang Kristen, aniaya orang Kristen. Dalam perjalanan ke Damsyik, ada sinar yang datang, dia buta, 3 hari gak bisa lihat. Dia dipulihkan, matanya bisa melihat. Dari bunuh orang Kristen, dia bangun gereja di mana-mana di Korintus, Tesalonika, Filipi, Galatia, Efesus, Kolose. Dia bilang, Tuhan rubah hidupku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain. Sekarang bagian aku mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ayat 19 baca sama-sama 2-3. Oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Dan oleh kuasa roh. Kuasa yang ada di dalam hidup Stefanus, Petrus, Yohanes, Paulus, Juan Mogi. Kuasa yang sama ada di dalam kita. Pertanyaannya simpel. Kita mau simpan atau kita mau demonstrasikan? Saya pilih mendemonstrasikan. Karena Jakarta, karena Indonesia, karena keluarga kita perlu Tuhan Yesus. Selamat memakai kuasa. Tuhan memberkati.